Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saya ingin berbagi sebuah kisah dalam episode kehidupannya Rasulullah SAW. Kisah tentang perang Khandaq. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah membuat parit di sekeliling kota Madinah. Kebayang tuh ya, paritnya itu sebesar apa, Bu? Tidak bisa dilompati oleh kuda. Jadi saya bayangin itu mungkin paritnya itu harus di atas 7 meter lah lebarnya ya, sekitar segitu. Dan harus dalam. Dalam itu jadi kalau ada orang lompat ke parit itu, dia untuk naik lagi tuh kesulitan. Jadi sehingga kota Madinah ini aman gitu. Parit itu sebagai benteng pertahanan kota Madinah pada saat itu. Itu strategi yang diambil Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengar kaum Quraisy dan kaum Yahudi itu berencana untuk menyerang kota Madinah. Yang pada saat itu dalam beberapa riwayat dikatakan pasukannya itu sebesar 10.000 orang. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin yang waktu itu belum pulih benar dari perang Uhud, jadi jaraknya nggak terlalu jauh dari perang Uhud. Pasukannya dalam satu riwayat ada yang menyebutkan 700 orang, ada yang menyebutkan 3.000 orang. Nah itu luar biasa tuh, nggak seimbangnya gitu kan ya. Nah demikian, ditambah lagi kondisi pada saat itu adalah musim panas, paceklik tuh ya. Kebayang ya, lukanya belum sembuh, capeknya belum hilang, makan kurang, dia harus gali parit segitu dalamnya. Belum lagi kabar bahwa pasukannya akan menyerang dengan segitu besar, kekhawatiran yang luar biasa. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 11. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Dalam situasi yang demikian, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kemudian Bilal mengumandangkan azan dan para sahabat menjalankan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Yang kemudian setelah sholat, subhanallah, mereka merasa menjadi lebih tenang jiwanya. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai sarana untuk mengistirahatkan jiwanya. Jiwa yang lelah itu seperti beristirahat, seperti disiram oleh air yang segar sehingga sudah siap lagi untuk melaksanakan tugasnya. Jiwa adalah panglimanya. Kalau jiwa kita itu tenang, jiwa kita itu merasa lapang, maka kita bisa menggerakkan tubuh kita untuk melakukan apapun yang kita cita-citakan. Begitulah seharusnya gambaran sholat bagi setiap mukmin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa dan Allah menjadikan qurratal ain, sesuatu yang menyejukkan hati dan jiwa bagiku pada saat aku melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah sahabat kisah Rasulullah ketika perang Khandaq. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ibroh dari kisah itu. Pada momen ketika kita mengucapkan takbiratul ihram di awal sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu memang benar-benar kita hayati bahwa Allah itu Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar dari Allah. Meskipun masalah yang kita hadapi itu kita pikir besar, tapi Allah itu jauh lebih besar dan Allah itu sanggup menyelesaikan masalah itu bila berkehendak. Libatkanlah Allah dalam setiap gerak langkah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Salam penuh semangat dari saya, Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.